Ya di sini apakah kita bisa? Terus salah satu kelemahan Zeri itu ada dengan build yang nggak ada sama sekali, nggak ada mana, itu bakal bermasalah ya. Main loh. Oke. Papa, bapak. Wey, ability apa? Gila dapet. Oke, hai semuanya, apa kabar? Balik lagi kepada saya, channelnya namanya Pedal Gamer. Jadi di kesempatan kali ini, seperti yang kalian udah bisa lihat ya di backgroundnya, saya akan memainkan Zeri ya. Bukan Zeri dengan build-build yang lagi beredar ya, tapi saya akan memainkan Navori Critical Zeri ya. Jadi Zeri itu seperti yang kita tahu, dia adalah champion marksman yang sebenarnya juga sedikit caster ya, karena dia ability-nya itu cukup kepake untuk menghasilkan damage ya. Seperti ability satunya yang cooldown pendek itu bisa di spam. Lalu ability 2-nya juga yang di saat nembus tembok itu bisa damaging banget ya. Dan ability 3-nya ya yang punya kemampuan buat nembus tembok. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah cooldownnya lama banget. Ultimate-nya pun juga luar biasa ya damage-nya ya. Dia area gampang dikenain, bisa kena musuh banyak ya. Walaupun si Zeri ini harus rada-rada ke jarak deket ya untuk memaksimalkan damage ultimate-nya. Tapi dari sini kita tahu ya si Zeri itu masih sangat mengandalkan ability-nya, dan dia itu ada permasalahan mana ya, dimana dia itu boros banget mananya karena ability satunya itu bakal di spam. Maka itu saya akan menggunakan build seperti ini ya. Saya akan menggunakan Navori dan Essence River ya, dimana Essence River itu akan nge-solve problem mana yang si Zeri punya, dan Navori-nya ini akan membantu Zeri untuk nge-spam ability-nya, termasuk ability 3-nya ya yang cooldown itu lama banget. Kita ke penjelasan build secara detail ya. Untuk boots-nya saya akan menggunakan Gluttonous Greaves ya, karena Gluttonous Greaves ini ngasih stats Omnivamp. Karena si Zeri ini rada mix damage ya, dimana ability-nya itu magic damage dan autonya itu juga physical damage. Kita mau stats Omnivamp ya, kita kayak nggak mau yang cuma physical vamp ya. Mungkin ada yang nanya ya, kenapa nggak pakai misalnya Berserker's Greaves. Jadi kalau kalian belum nonton TikTok saya yang berjudulkan Excess Stat Conversion, di situ saya jelasin ya, Zeri itu punya maximum attack speed 1,5 dan level 15 Zeri dengan stats attack speednya itu cuma perlu sekitar 73% attack speed untuk nge-reach 1,5 attack speed tersebut. Dan kalau di build yang saya akan pakai ini, saya udah pakai Phantom Dancer dan Rune Legend Alacrity ya. Jadi kita nggak butuh lagi item attack speed. Lalu setelahnya kita pakai Phantom Dancer ya. Phantom Dancer adalah item yang sangat solid banget nih buat Zeri, karena dia tuh ability satunya nge-slow, ability 2-nya nge-slow. Dia itu sebenarnya kiter yang sangat handal ya, dan akan sangat terbantu lagi nih dengan Phantom Dancer yang bisa membantu dia buat ngejar dan menjauh dari musuh ya. Karena dia bisa ngasih movement speed sampai 12% ya. Dan juga nih ngasih attack damage, attack speed ya, dan di saat pasifnya itu terstack ya, itu dia bisa ngasih sampai 55% attack speed ya. Jadi dengan item ini sendiri kita cuma perlu berapa ya? 73% dikurang 55%, kita cuma perlu 18% attack speed lagi untuk nge-reach maximum attack speed cap yang dipunyai Zeri ya, dimana itu akan kita bantu dengan Alacrity. Lalu setelahnya kita pakai Essence River ya. Seperti yang saya udah bilang tadi, si Zeri ini masih menggunakan ability-nya buat damage ya. Jadi Essence River pasifnya itu yang akan meningkatkan ability damage sebanyak 30% itu bagus banget ya. Karena ability satunya tuh cukup damaging loh si Zeri loh. Dan ability 2-nya itu juga besar banget ya, kalau misalnya kena tembok dan
diamplifikasi oleh si pasif Essence Reaver ini. Dan dia juga bisa nge-auto, jadi dia bisa nge-reduce cooldown dari item ini dengan gampang ya. Lalu tentunya yang nggak bisa dilupain ya, itu efek item ini yang nge-restore mana. Si Zeri itu bisa dijaminkan ya, kayak mid ke late game itu mananya bakal boros banget ya, karena dia bakal nge-spam ability-ability-nya. Tanpa item mana itu Zeri itu kayak kurang ya, kurang termaksimalkan potensinya. Dan biasa player-player itu bakal bangun mana mune ya. Tapi saya pribadi kurang suka ya sama build mana mune, karena selain early game itu lebih lemah, mana mune itu di beberapa kasus juga tetap si Zeri itu bakal kehabisan mana ya, mungkin karena efek mana mune itu bakal nge-consume mana sejumlah dengan champion yang kena ability damage-nya si Zeri ya. Dan ability damage-nya Zeri itu banyak yang area ya, jadi masih ada kemungkinan untuk mana mune build itu si Zeri itu masih boros mana ya. Sedangkan dengan Essence Reaver ini si Zeri itu bisa terus-terusan sedot mana ya, karena dia berdasarkan missing mana, semakin Zeri mananya dikit bakal lebih gede ya mana yang di restore. Jadi saya suka banget nih sama Essence Reaver ya. Lalu setelah kita pakai Navori ya, seperti yang saya udah bilang tadi, ability 3-nya si Zeri itu cooldownnya lama ya, tapi dengan item ini cooldownnya itu jadi cepet banget ya. Jadi si Zeri itu jadi lincah banget ya, dia jadi bisa nembus tembok dengan gampang. Lalu di saat diperlukan juga kita bisa ngedash buat ngehindarin skill shot musuh dan lain-lain ya. Dan juga tembakan si Zeri itu jadi nembus ya di saat habis pakai ability 3-nya. Jadi kemampuan area damage Zeri itu jadi lebih besar lagi dengan item Navori ini ya. Dan tentunya ability 1 dan ability 2 juga bisa di spam lebih sering lagi ya. Dan perfect item buat dikombinasikan dengan Essence Reaver ya. Lalu setelah kita bakal pakai Mortal Reminder ya, apalagi ya kita perlu item percentage armor pen, dan kita nggak mungkin pakai Seril Dust Grudge ya, karena kita udah punya cukup banyak slow di ability Zeri. Dan kita juga nggak perlu critical dari Lord Dominic Strigas ya, karena item terakhir kita bakal Infinity Edge yang merupakan item yang bagus banget di Zeri. Jadi kita pakai Mortal Reminder, yang dimana di saat team fight, di saat si Zeri itu pakai ultimate, itu dia nyerangnya kan bakal nyebar ya, dan ada physical damage-nya. Semua champion yang terkena efek sebaran dari ultimate-nya si Zeri itu juga bakal kena teman-teman, bakal kena efek Grievous Wound-nya ya. Dan salah satu info tambahan juga, damage dari Essence Reaver itu selalu physical damage ya. Jadi misalnya ability satunya si Zeri yang sebelum yang nggak ada physical damage, di saat ability satu Zeri itu ada efek Essence Reaver, maka dia akan menghasilkan physical damage, maka itu juga akan memberikan efek Grievous Wound ya. Jadi combo yang sangat luar biasa ya. Lalu untuk item terakhir, kita akan pakai Infinity Edge ya. Kita tetap akan main critical Zeri yang dimana dia akan menggunakan auto, jadi damage autonya itu juga akan besar. Lalu jangan dilupain juga ability 2-nya Zeri itu yang habis nembus tembok itu jadi laser beam ya. Laser beamnya itu juga critical damage ya, akan ditingkatkan oleh Infinity Edge ya. Bisa dong kalian bayangin ya, udah diamplifikasi sama Essence Reaver dan efek Infinity Edge, jadi damage-nya gede banget loh. Oke, sekarang di sini kita ke rune-rune-nya ya. Untuk Keystone kita akan pakai Conqueror, karena kita nggak pakai Lethal Tempo ya, seperti yang saya udah bilang tadi, dimana kita akan nge-reach maximum cap itu dengan item Phantom Dancer dan Rune Alacrity ya. Jadi kita nggak perlu Lethal Tempo ya, bakal ada kerugian stats di situ ya. Dan si Zeri ini gampang banget ya nge-stack Conqueror dengan dia bisa nge-spam ability-ability-nya dia. Juga Omnivamp itu kita butuhkan ya untuk build yang seperti ini, yang seperti kalian lihat itu rada kurang stats vamp-nya ya. Lalu untuk primary rune-nya kita akan pakai precision ya. Jadi ini cukup standar build marksman. Kita akan pakai brutal karena si Zeri ini masih bakal auto. Lalu kita akan pakai Coup de Grace. Lalu kita akan pakai Alacrity ya untuk nge-reach maximum attack speed cap si Zeri. Lalu yang menarik mungkin untuk secondary rune-nya ya, saya akan pakai Sudden Impact ya. Jadi saya udah pernah bilang di video rune saya ya, kalau Sudden Impact itu salah satu rune offensive terbaik. Jadi champion-champion yang bisa menggunakan itu sebaiknya menggunakannya ya. Walaupun efek early game itu mungkin kurang kepake gimana ya. Walaupun si Zeri itu bisa ngedash dengan ability 3-nya, cooldownnya itu lama banget kan. Tapi di saat kepake itu akan bagus ya. Dan karena kita akan build Navori, ability 3 si Zeri itu akan bisa
dipakai dengan sering ya, dan keefektivitasan Sudden Impact itu akan jadi bagus banget ya di saat kita udah bikin Navori ya. Jangan lupa kita masih punya Flash ya yang akan mengaktifasi efek Sudden Impact juga. Dan Magic Pen ini juga akan meningkatkan magic damage dari ability-ability-nya si Zeri ya. Jadi jangan diremehin karena 13 Magic Pen itu sangat besar ya. Karena stats Magic Resist champion-champion di Wild Rift itu lebih dikit. Kalau kalian belum mengerti perbedaan magic dan physical damage, mungkin kalian bisa nonton video TikTok saya tentang base armor dan base magic resist ya. Lalu yang terakhir untuk spellnya, saya akan pakai barrier ya. Kenapa barrier? Ada efek pasifnya yang akan mendapatkan movement speed di saat dia dapat shield ya. Barrier ini bisa saya aktifkan untuk kabur dari musuh ataupun mendekat ke musuh ya. Di saat kita perlu ngejar pun kita juga bisa aktifin si barrier ini ya. Lalu untuk setelahnya ya flash ya, apalagi ya semua champion perlu flash ya. Oke, sekian penjelasan build Navori Critical Zeri yang akan saya pakai. Saya yakin kalian udah gak sabar untuk menonton gameplaynya. Jadi sit back and enjoy. Oke, hai semuanya. Balik lagi ke pakai kamu. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memainkan Zeri ya. Saya kebetulan dapat legendary rank lagi nih. Dan saya picknya Zeri ya. Kenapa? Karena ya mau aja sih. Karena nih like anyway saya ngelane bareng si Trash ya. Kenapa Trash cukup oke di pick sama Zeri? Sebenarnya nggak oke ya biasa aja sih. Cuman Trash adalah salah satu tank atau satu-satunya tank yang saat ini mempunyai kemampuan untuk nge-shield ya. Dan yang seperti kita ketahuin, Zeri itu adalah champion yang mempunyai efek pasif di saat dia berhasil dapat shield itu akan movement speed akan bertambah ya. Jadi sebisa mungkin kita di saat musuh ada shield ya, kita bisa nge-steal shieldnya musuh. Dan juga Trash ini adalah champion tank yang bisa ada shieldnya. Jadi saya pick Zeri aja nih, karena champion pool saya juga kecil ya. Jadi oke, di sini kita fokus dulu. Jadi Zeri itu biasa orang belakangan nge-buildnya build ini ya, nge-build apa sih namanya? Nge-build Manamune gitu ya. Tapi saya kurang suka ya build Manamune karena ya early gamenya dia tuh bakal lebih lemah ya. Ini menakutkan ya. Jadi early gamenya tuh bakal lebih lemah. Yang artinya bisa, sedangkan kalau critical itu tetap kuat ya si Zeri ini. Damage-nya itu ya late game early game tuh nggak sebegitu kalah ya. Dan karena saya menggunakan build yang build Navori, jadi itu bantu banget ya buat ability 3-nya dia yang cooldownnya lama ya. Yang seperti kalian tahu Navori itu mengurangi efek cooldown sebanyak berapa tuh? 20% ya. Nah, sebanyak 20% ya. Jadi makanya cooldown level 3 dia itu jadi kayak skill dash-nya dia ya. Jadi bisa kita spam. Dan juga emang si Zeri ini emang champion yang emang ability-nya itu juga kuat ya. Jadi dia tuh nggak cuma main auto doang tapi main ability juga. Dan kita bisa pakai build Navori, dan karena dia salah satu kelemahan si Zeri itu ada di mananya ya. Kita akan bikin apa ini namanya, Essence River ya, yang akan membuat si Zeri, satu item ini akan nge-solve si permasalahan mananya si Zeri ya. Jadi saat kita pakai Manamune ya, kita pakainya si Essence River ini ya. Oke, kita di sini akan nge-laning aja ya. Di sini Renektonnya 02.
Di sini kita tidak tahu nih Thrasher kenapa tiba-tiba ngestak gitu ya. Kita berusaha untuk positif ya di sini ya. Tiba-tiba nih satu detik dalam 1 detik tiba-tiba dia ngestak gitu ya. Tidak ada yang tahu mengapa ya. Oh, dia balik lagi ternyata. Baguslah. Oke, di sini apakah kita bisa? Itu salah satu kelemahan Zeri itu ada di autonya dia ya, yang bisa dihindarin ya. Makanya saya akan ngebangun apa Phantom Dancer item pertama yang ningkatin attack speed Zeri, biar attacknya dia itu lebih cepet gitu, jadi lebih susah dihindarin sedikit gitu ya. Itu ada filosofinya juga ya, jadi semuanya bukan filosofi, alasan saya ngepick build ini, ngepick build itu tuh semuanya ada alasannya ya. Oke, di sini kita kayaknya bisa dapat lagi nih. Oke. Oke, di sini kita stay aja, Thrasher balik ya. Kita bisa mendapatkan pundi-pundi uang ini ya. Jadi minion itu berharga ya. Seperti layaknya semua jiwa manusia itu berharga, jiwa minion pun juga berharga untuk dibunuh ya. Jadi kita habis levelin ability satunya, kita bisa levelin ability 2-nya. Nah, di sini kita bisa, oh my god, kita bisa beli ini ya. Ini orang nggak balik-balik loh. Karena saya keganggu nih, saya harus stay ya, karena demi lagi-lagi demi minion ya. Kita nggak boleh emang buang minion seenaknya ya, walaupun kita ada potensi dibunuh nih. Oke, nggak ya. Saya mau balik nih, nggak punya, belum bisa beli item. Kita di sini pilih untuk not bad. Ah, sayangnya, tapi nggak apa-apa. Hampir dapat Jarvan sama yang nggak dapet ya. Nggak apa-apa. Ini moga-moga ya Jarvannya nggak. Oke, not bad. Di sini kita juga ada Lux ya, berarti Luxnya ini bisa ngasih shield kita juga ya, makanya kita suka banget nih ya komposisinya. Di saat musuhnya banyak shield atau di saat tim kita juga punya kemampuan shieldnya banyak, itu bagus buat pick si Zeri ya. Anyway nih, si Morgana juga ada efek shieldnya ya. Magic shield itu juga bisa disedot ya. Saya mau hancurin fokus di ini nih. Wow. Saya belum balik juga nih. Oh my god, help. Oke, bisakah saya balik? Saya nggak dapet first turret ya. Udahlah, mestinya balik. Aduh, ngeyel banget ya saya. Nggak balik nih jadinya. Tapi di sini kita udah punya 4,8k gold ya. Di sini kita bisa bikin, ya ampun, turretnya. Kita nggak dapet turret sama sekali ya, si Luxnya ngapain ya di atas sampai lama gitu ya. Gila, kita nggak, padahal kita menang ya. Tapi turretnya zero turret, coba ya. Ini ada yang salah nih mainnya. Bisa-bisanya turretnya habis loh. Ini ada yang salah ya mainnya nih. Ini Renektonnya juga 05 ya.
Lihat ya, gara-gara item Phantom Dancer tuh jadi enak gitu ngerasanya. Oke, di sini kita bisa. Wih, dapet. Di sini ada nggak? Oh. Oke, di sini kita ambil Grompnya. Oke, kita farm aja. Sebagai edisi kita mau menjadi player egois ya, yang nge-farm terus ya. Oke, di sini kita bisa bikin Essence River nih, udah mulai menarik ya. Jadi seperti yang saya bilang lagi ya, sekali lagi saya bilang, Zeri itu salah satu permasalahan ada di mananya ya. Dengan build yang nggak ada sama sekali, nggak ada mana, itu bakal bermasalah ya. Oke, not bad. Sini aneh banget ya, nggak tahu ada yang aneh dari permainan ini gitu. Padahal udah menang sampai itu ya, tapi turretnya kalah gitu ya. Jadi ini dengan Essence River ya, selain permasalahan mananya juga di solve, ability-nya Zeri itu juga damaging ya, dia magic damage, jadi lebih susah di resist. Yang menjadikan ini tuh salah satu keuntungan ya. Aduh. Aduh, nggak ada yang fokus ngelindungin saya ya, lucu ya ini ya. Ada edisinya ketangkep di depan, nggak ada yang bantu ya, malah bantunya mau ngefokus bunuh si Jarvan ya. Nggak apa-apa, kita harus memaklumi. Namanya juga legendary ya. Playernya nih dari berbagai macam elo ya. Oke, sekarang kita bikin ini aja deh. Kita selesain ya, biar kita jadi versi terkuat kita ya, walaupun ini tinggal 800. Kita berharap aja ya pas abis balik itu kita punya cukup gold. Oke, kita berhasil meng-KS lagi ya. Kita cukup bagus ya kemampuan KS-nya ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Silaxnya juga dapat ya. Oke, di sini kita bisa bikin Navore ya. Ini udah sempurna banget ya, udah kayak gini ya. Jadi ini udah bagus banget gamenya, dan saya udah suka banget nih kalau edisi udah kayak gini nih, udah susah. Musuhnya udah susah banget ya, buat menangin team fight itu udah susah banget ya. Skor edisi begini ya. Oke, semoga-moga. Oke, tidak ada masalah. Kita bisa lari sekarang. Oke, kita bisa bikin Navori. Nah, jadi fun banget ini. Zeri dengan item ini tuh jadi gamenya jadi fun banget ya. Jadi saya sedikit gimana ya, saya nggak suka ya build Manamune ya. Saya sukanya build yang begini. Dan secara damage hampir saya bisa pastikan ya, critical build itu lebih gede gitu daripada on hit build ya. Apalagi nih si ability-nya si Zeri bisa lebih di spam ya, dengan efek bantuan Essence River ya. Oke. Ya. Apakah kita nge-KS lagi enggak ya? Oke, apa yang harus saya lakukan? Ayo trashnya, ayo. Ya elah, trash. Dianya malah ngapain loh? Oke. Bapak. Nggak apa-apa.
Oke, di sini kita bisa membuat Mortal Reminder ya. Kita menuju Mortal Reminder ya. Kenapa? Karena sebenarnya nggak perlu-perlu amat sih. Kan cuman setnya doang yang ada. Ada apa? Ada Divine Sunderer. Di sini saya kalau bisa sih saya mau bangun ini ya. Mau bangun Quicksilver nih yang ngasih tenacity 25%. Dari tadi saya juga tidak terlalu males untuk ngehindarin ability musuh ya. Itu kurang bagus dari saya. Saya males ngehindarin skill shotnya si Morgana-nya. Jadi kita juga bisa, in case kita kena lagi rootnya, nanti kita bisa clear pakai efek Quicksilver ya. Oke. Ya ampun bapak. Mama. Saya takut juga nih disuruh nge-1 V3. Bapak. Nggak apa-apa. Di sini kita akan nih sih bad idea banget ya ini. Edisinya mati dia maju ya. Oke, di sini kita udah ada Quicksilver, jadi kita udah tidak terlalu takut ya. Oke, di sini kita masih menunggu untuk hidup. Oke. Kita balik ke lane, kita akan menggunakan ability 3 buat menembus tembok biar baliknya lebih cepet ya. Oke, kita gunakan tembok yang ini. Anyway, secara skor kita udah 3-2-13 ya. Jadi udah ahead banget nih, bagi musuhnya bakal susah buat menang ya. Oke. Oke, ini ada apa? Ada dragon nih. Nggak ada yang mau dragon nih. Oke. Moga-moga ya ini kita dilindungin di kesempatan kali ini. Nggak kayak tadi ya ditinggal-tinggal. Oh, bego. Saya mainnya pakai insting ya, nggak ada yang kena sih sebenarnya itu. Jadi ability 3 ultimate-nya si Zeri ya, kalau nggak kena champion musuh sama sekali itu bakal rugi ya. Ya, pinter ya ini. Jenis-jenis manusia pinter itu gitu ya. Kayak full health tapi ininya diambil gitu. Apa? Buah-buahan itu diambil sama dia ya, walaupun dia full health sebenarnya. Ini saya kayak gimana ya? Takut nih mau. Wey. Kalau edisi udah ahead gini asal dilindungin sih udah pasti menang ya. Edisinya pencet-pencet main MOBA pencet-pencet juga udah bakal nggak mungkin kalah ya. Karena namanya auto itu kuat gitu. Auto tuh gratis terus nggak perlu dipeduliin pasti kena ya. Tapi di case Zeri itu ini sih bisa dihindarin ya. Makanya kenapa kita harus selalu fokus untuk ngeproteksi edisi ya. Edisi itu damage potensial paling kuat. Nah, di sini kita udah bisa bikin IE ya. Di saat kita punya IE ini bakal jauh lebih kuat lagi ya damage-nya si Zeri ya. Ultimate-nya juga semuanya akan ledakan-ledakan critical yang nyebar-nyebarnya itu juga bakal dipengaruhi critical ya untuk si Zeri. Gila, gue ngeri banget sumpah. Oke, nggak apa-apa untuk nggak kena ya. Mainnya suka ini ya, nggak perhitungan gitu ya. Oke. Ini ada musuh nggak sih? Oh, bukan musuh ya. Bukan noob ya saya.
Yuk, 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 yuk. Jadi temboknya si Jarvan juga bisa ditembus ya sama ability apa? Gila dapet dapet kill lah. Jadi tembok kasih Jarvan tuh bisa ditembus sama ability 3-nya si Zeri juga ya. Oke, not bad. Kita lihat skornya ya. Kita menang nih dengan skor yang cukup fantastis ya, 16-3-11 ya. Oke, kita MVP ya. Oke. Kita lihat skor dari skor kita 16-3-11 ya. Terus secara damage 36k ya. Paling banyak damage-nya. Lalu secara healing shieldnya ada dikit ya. Ini dari hasil nge-steal shield musuh ya. Sama barrier kita yang kita pakai. Lalu apalagi yang perlu dilihat? Secara damage taken 18k ya. Oke, not bad ya. Tapi ini game yang cukup fun ya. Game dimana Zeri ini cukup berhasil ya untuk build yang kayak gini ya. Oke, kalau begitu sekian untuk gameplay Zeri kali ini. Semoga kalian menikmati. Thank you. See you on the next video. Bye bye.